Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah keris setan kober. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pertempuran antara Pajang dan Jipang sedang berlangsung. Patih Mataun berhadapan dengan 3 panglima dari Pajang, yaitu Pemanahan, Penjawi, dan Jurumertani. Kemudian kakak dari Patih Mataun, Panembahan Sekarjagat dari Gunung Lawu berhadapan dengan Kebu Kanigoro. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Ki Patih Mataun melihat sekelilingnya. Dia bergerak cepat mencari celah untuk mundur bersama pasukan Jipang yang lain. Tetapi langkahnya terhenti ketika dilihatnya puluhan prajurit Pajang yang kehilangan lawan. Semua berdiri berjajar mengelilinginya. Semua tombak dan pedang telah teraju kepadanya. Di lingkaran pertempuran lainnya, di depan bendera Gulo Klopo yang berkibar megah terkena sinar matahari senja, 5 orang prajurit Jipang yang sedang bertempur melawan 5 orang prajurit Wirotamtomo Pajang terkejut ketika mendengar suitan panjang dari Anderpati. Setelah itu didengarnya pula beberapa kali suara suitan 2 ganda. Lawannya, 5 orang prajurit Wirotamtomo Pajang berdiri bersiaga. Pandangannya tertuju pada gerak-gerik lawannya. Mereka tidak tahu arti dari suitan yang datang dari arah para prajurit Jipang. Saat kemudian kelima prajurit Jipang itu pun bergerak mundur dan tiba-tiba mereka berlari melingkar. Lari kencang menghindari prajurit Pajang. Mereka berlari menuju hutan di sebelah utara medan pertempuran. 5 orang Wirotamtomo yang menjadi lawannya tidak mengejarnya. Mereka membiarkan prajurit Jipang itu mundur dan bergabung dengan ratusan prajurit Jipang yang lainnya. Di sayap kiri, orang tua berjenggot putih masih bertarung melawan Panembahan Sekarjagat dengan sengitnya. Silih Ungkih Singoleno, siapa yang lengah akan menderita kekalahan. Panembahan Sekarjagat mengalami kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Tetapi orang berjenggot putih itu juga tidak mudah untuk mendesak Panembahan yang berasal dari sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Di dekat pertarungan mereka, beberapa orang telah tergeletak luka parah ataupun telah gugur, dan di sekitarnya terdapat beberapa potongan pedang, perisai yang terlepas ataupun tombak yang patah. Ada juga beberapa landaian yang berserakan. Ketika Panembahan Sekarjagat menyerang dengan tendangan kaki ke arah dada, maka lawannya pun menangkis dengan tangan kirinya yang mengepal. Saat kemudian hantaman sisi telapak tangan kanannya dengan cepat merubah menjadi 5 jari tangan yang mengembang, menyambar kaki Panembahan Sekarjagat. Panembahan Sekarjagat terkejut, ia segera menarik kakinya. Wah, itu jurus Ponco Bayu dari perguruan Pengging Witoradyo. Kalau aku terlambat menghindar, kakiku bisa terkelupas. Aku kenal gerakan itu. Ternyata dia mempergunakan ilmu kanuragan dari perguruan Pengging Witoradyo. Padahal Adipati Dayaningrat dan anaknya Ki Ageng Pengging telah lama meninggal dunia. Siapakah orang ini sebenarnya? Kata Panembahan dalam hati. Orang ini sangat berbahaya, desis Panembahan Sekarjagat. Saat kemudian Panembahan Sekarjagat melompat mundur dan berkata, apa boleh buat di sana? Aku terpaksa mempergunakan senjataku. Kalau kau mati karena tergores pusakaku, itu bukan salahku, karena kau dengan sengaja telah berani mencampuri urusanku. Tangan Panembahan Sekarjagat bergerak cepat, lalu Panembahan mengeluarkan dari dalam bajunya sebilah keris yang masih berada di dalam rongkonya. Orang tua yang berjenggot putih itu memandang tajam ketika Panembahan menarik keris itu dari rongkonya, dan dilihatnya sebuah keris lurus berwarna hitam buram.
Pamornya seperti bintang berkedip terkena pantulan sinar matahari senja. Keris itu berbahaya kelihatannya, diberi warangan yang kuat sekali, kata orang tua berjenggot putih itu. Di sana sudah lebih dari sewindu aku tidak pernah mempergunakan keris pusakaku ini untuk sebuah pertarungan. Tapi kali ini terpaksa aku gunakan untuk membunuhmu, kata Panembahan Sekar Jagad. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat apabila tubuhnya terkena kerisku, Kiai Kolomisani, kata Panembahan dari Gunung Lawu. Lawannya tidak menjawab. Terlihat ujung jari kakinya bergerak, dan tiba-tiba sebuah tongkat terlontar ke atas. Sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sebuah batang tombak yang panjangnya tinggal di depan. Sebuah landian yang patah yang sebelumnya tergeletak berada di dekat kakinya. Landian yang patah ini terbuat dari kayu nogosari, kayu yang cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata menghadapi keris yang berwarna hitam buram itu, kata orang tua itu dalam hati. Bersiaplah di sana, aku akan menyerangmu, kata Panembahan Sekar Jagad. Lawannya pun telah bersiap. Digenggamnya potongan landian itu erat-erat, dan pandangannya pun tidak tergeser dari ujung keris lawannya. Paling tidak landian ini jauh lebih panjang daripada senjatanya, dan aku harus bisa memukul pergelangan tangan kanannya yang memegang keris Kiai Kolomisani, kata orang itu di dalam hati. Lalu ia pun segera bersiap dengan kesiagaan tertinggi. Ketika Panembahan Sekar Jagad mulai menggerakkan keris Kiai Kolomisani yang berwarna hitam buram untuk menyerang, dan lawannya pun telah bersiap melawannya. Tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Ia terkejut ketika mendengar beberapa kali suara suitan dua ganda. Panembahan Sekar Jagad mengangkat wajahnya. Suitan dua ganda dari Senopati Agung Jipang yang memerintahkan semua pasukan Jipang untuk mundur. Maka Panembahan Sekar Jagad segera membatalkan niatnya untuk menyerang lawannya. Yang dilakukannya sekarang adalah berusaha mundur ke arah utara. Di sana, aku mundur bukan berarti aku takut kepadamu. Aku mundur karena patuh pada perintah Senopati Agung Jipang, kata Panembahan Sekar Jagad. Lawannya orang yang di tangannya masih menggenggam sebuah landian yang patah membiarkan Panembahan Sekar Jagad mundur dan masuk ke dalam barisan prajurit Jipang. Pulanglah Panembahan, pulanglah ke Gunung Lawu. Kau tidak usah ikut campur persoalan Jipang dan Pajang. Biarkan Patih Mataun menyelesaikan persoalannya sendiri, kata lawannya. Panembahan Sekar Jagad pun tidak menjawab. Dia bergerak mundur dan telah bergabung dengan para prajurit Jipang yang berada di dekatnya. Ketika Panembahan Sekar Jagad bergerak mundur, lawannya membiarkan orang itu masuk ke dalam kelompok besar prajurit Jipang yang bersama-sama bergerak mundur ke hutan. Orang yang tadi mengenakan caping merasa bahwa akan sangat berbahaya bagi prajurit Pajang dan Laskar Selo apabila berani mengejar prajurit Jipang yang mundur ke dalam hutan. Jangan dikejar, teriak orang tua itu. Lurah Prayogo pun berteriak memberi perintah, tetap di tempat, jangan dikejar. Prajurit Jipang yang lebih mengenal medan akan dapat menyergap mereka di kegelapan malam, sehingga dikhawatirkan para prajurit di pihak Pajang akan jatuh korban yang banyak sekali. Senja telah menjelang, sebentar lagi matahari akan terbenam di Cakrawala. Langit pun telah berangsur-angsur redup. Awan di langit ada yang berwarna jingga terkena sinar matahari senja. Bergumpal-gumpal membentuk sebuah lukisan alam yang indah. Di tepi barat Bengawan sore, setelah seluruh prajurit Jipang berhasil mundur ke hutan, saat ini yang bersisa hanya satu lingkaran pertempuran antara Ki Patih Mataun melawan 3 orang senopati Pajang. Dan tempat itu telah dikepung oleh ratusan tombak dan pedang prajurit Pajang yang mengelilinginya. Patih Mataun pun bersuit nyaring pendek panjang, dan lamat-lamat dari jarak yang agak jauh beberapa kali terdengar ada yang meneruskan pesannya dengan suitan yang sama, suitan pendek panjang. Tak lama kemudian dari arah hutan di sebelah utara Bengawan sore telah meluncur ke udara
sebuah panah sendaren. Suaranya bergaung terdengar ke semua orang yang masih berada di sekitar daerah tanah lapang di tepi barat Bengawan Sore. Mendengar suara panah sendaren itu, Patih Mataun pun tertawa terkekeh-kekeh. "Bagus, Nderpati, bagus. Kalian semua berhasil lolos. Semua prajurit Jipang telah selamat. Pemanahan, kau dengar? Itu suara panah sendaren dari muridku, Nderpati. Itu adalah pemberitahuan. Semua prajurit Jipang telah selamat sampai di hutan." Setelah tertawanya selesai, maka Ki Patih Mataun pun berkata keras, "Prajurit Jipang semuanya telah berhasil sampai di hutan. Bagus. Sekarang aku tak mungkin bisa lolos. Aku akan mati di sini. Mari, majulah. Siapa satu atau dua orang Senopati Pajang yang akan mati sampiuh bersamaku," teriaknya. "Menyerahlah Ki Patih. Kau hanya sendiri di sini. Kau telah dikepung ratusan prajurit Pajang," kata Ki Pemanahan. Patih Mataun tertawa. "Pemanahan, kau tahu siapa aku? Kau telah mengenal siapa Mataun. Hidup matiku untuk tanah pusaka Jipang Panolan. Kau telah berani menyerang Jipang. Sedumuk bathuk senyari bumi totoane Pati. Ayo, siapa Senopati Pajang yang akan mati sampiuh bersamaku di tepi Bengawan ini? Menyerahlah Ki Patih. Kau tak mungkin bisa lolos dari kepungan para prajurit Pajang," kata Senopati Agung Pajang. "Majulah kalian. Inilah Patih Jipang Panolan. Ayo orang-orang Pajang, keroyolah aku," kata Patih tua itu. Lalu ia segera melintangkan pedang di depan dadanya. Pemanahan tidak menjawab, tapi ia bersiap menyerang lawannya dengan kekuatan penuh. Tangannya yang memegang pedang segera diayunkan ke leher Patih Mataun. Tetapi Pemanahan terkejut ketika melihat Mataun tidak berusaha mengelak. Tetapi ia akan membalas serangannya dengan serangan balik yang mematikan, menjulurkan pedangnya ke arah dada lawannya. "Mari Pemanahan, majulah. Kita akan mati bersama," teriak Patih Mataun yang tidak berusaha menghindari serangan, tetapi ia membalas menyerang dengan menusuk dada lawannya. Pemanahan terkejut, ia segera menarik serangannya. Lalu senjatanya digunakan untuk menangkis pedang lawannya. Dengan cepat Pemanahan melompat mundur, mengambil jarak dan menjauh dari Patih Mataun. Setelah itu Patih Mataun melihat sebuah serangan datang dari Penjawi. Sebuah tusukan pedang ke arah perutnya. "Bagus Penjawi, ternyata kau yang akan menemaniku mati di sini," kata Patih Mataun, menyambut serangan Penjawi dengan sebuah serangan pula. Penjawi pun dengan cepat menarik serangannya, terlalu berat untuk beradu ilmu, melakukan benturan langsung dengan Patih Mataun yang telah berputus asa. Patih Mataun masih berada di tengah lingkaran para prajurit Pajang. Juru Martani yang masih mengepungnya berkata pada seorang prajurit yang membawa senjata tombak di sebelahnya, "Prajurit, aku pinjam tombakmu, kau mundurlah." Prajurit itu memberikan tombaknya kepada Juru Martani. Lalu ia pun mundur ke belakang, kemudian mencabut pedang pendek yang dibawanya. Juru Martani masukkan pedang pendeknya ke dalam perongkonya, menerima tombak dari prajurit itu. Lalu ia pun berteriak, "Adi Pemanahan dan Penjawi, mari kita bermain rampokan." Pemanahan dan Penjawi tanggap atas teriakan Juru Martani. Keduanya mengganti senjata pedang pendeknya menjadi senjata panjang, meminjam tombak yang digunakan oleh para prajurit Pajang. "Mari Adi Penjawi, kita bermain rampokan bersama Kakang Juru Martani," teriak Pemanahan. "Baik Kakang," teriak Penjawi. Semua yang bersenjata tombak maju ke depan, yang bersenjata pedang mundur ke belakang, teriak Pemanahan. Sesaat kemudian puluhan prajurit bersenjata tombak yang semula dipersiapkan untuk melawan Panembahan Sekar Jagad maju membentuk lingkaran dengan semua ujung tombak mengacu pada Patih Mataun. Puluhan prajurit Pajang yang bersenjata pedang pendek mundur ke belakang. Mereka melapis para prajurit yang bersenjata tombak. Patih Mataun pun menggeram. Ia merasakan kepungan yang semakin rapat.
ia tidak melihat sebuah celah pun yang bisa membawa dirinya lolos dari kepungan prajurit Pajang yang bersenjata tombak. Dengan menghentakkan tenaganya, Ki Patih menyerang ke arah Pemanahan. Ia pun segera melompat ke depan. Sebuah tombak yang menjulur ke arah lehernya berhasil ditebas oleh pedangnya hingga randaiannya pun patah. Tetapi 6 buah ujung tombak lainnya segera mengancam dadanya. Ki Patih melompat mundur. Ia mengalihkan serangannya ke Penjawi, tetapi dilihatnya belasan prajurit mengangkat tombaknya setinggi dada, sehingga Ki Patih membatalkan niatnya untuk menyerang Penjawi. "Menyerah, Ki Patih, atau kami akan bermain rampokan. Kau yang menjadi macannya," teriak Pemanahan. "Ayo prajurit Pajang, majulah semuanya. Kau anggap aku takut kepadamu?" kata Patih Mataun. "Pasukan panah semuanya menyebar satu lingkaran," teriak Pemanahan. Puluhan prajurit yang bersenjatakan panah bergerak menyebar ke semua arah. Mereka bersiap menunggu perintah dari Senopati Agung Pajang. Patih Mataun mencoba bergerak menyerang Jurumartani, tetapi belasan ujung tombak segera mengacu kepadanya, sehingga Ki Patih menjadi mundur kembali. "Menyerahlah, Ki Patih," teriak Pemanahan, dan tak ada jawaban apapun dari Patih Mataun. Maka Pemanahan pun memberi perintah kepada pasukan panah. "Panah dia," perintah Pemanahan sambil menunjuk wajah Patih Mataun dengan tombaknya. Puluhan prajurit yang membawa busur dan anak panah segera bersiap, dan sesaat kemudian beberapa anak panah telah berterbangan ke arah Patih Jipang yang perkasa itu. Kemanapun Ki Patih menghadap, anak panah selalu menyambarnya dari berbagai arah. Patih Mataun pun memutar pedangnya seperti baling-baling. Belasan anak panah telah patah dan jatuh ke tanah terkena sabetan pedangnya. Patih yang perkasa itu pun menjadi bingung. Kemanapun ia bergerak, beberapa anak panah selalu menyambar dirinya. Dan ketika pedangnya sedang menangkis anak panah dari arah samping, sebuah anak panah mengenai pahanya. Setelah itu Ki Patih terkejut ketika sebuah anak panah telah menancap pula di pundak kanannya. Ki Patih menggeram marah. Geraknya sekarang tidak selincah dan sekuat semula. Meskipun tidak terlalu dalam, anak panah yang menancap di pundak dan pahanya ternyata mampu mengurangi sebagian tenaganya, dan gerakannya semakin lama menjadi semakin lamban. Pemanahan pun melihat perubahan itu. Dengan cepat ia memerintahkan untuk menghentikan serangan panah ke arah Mataun. "Berhenti!" teriak Pemanahan. Ketika serangan anak panah telah berhenti dan tidak ada lontaran anak panah lagi terhadap dirinya, dengan menggeretakkan giginya, Patih Mataun segera mencabut anak panah yang tertancap di tubuhnya, dan darah pun telah menetes dari pundak dan pahanya yang terluka. Pemanahan pun maju ke depan. Ujung tombaknya telah bergetar. Kedua tangannya telah memegang randaian tombaknya, bersiap menghadapi Patih Mataun yang telah terluka. Pemanahan pun berteriak nyaring menyerang Ki Patih. Tombaknya berkelebat cepat memainkan ilmu tombak perguruan Selo. Ia pun memutar tombaknya sekali, lalu dengan cepat bila tombaknya mematuk dada lawannya. Ki Patih mundur selangkah, pedangnya digerakkan untuk menangkis serangan tombak lawannya. Dan terjadilah benturan keras. Pedang pendek Patih Mataun membentur bilah tombak Pemanahan, dan tangan keduanya pun telah bergetar. Lukaku terus keluar darahnya. Sekarang tenagaku sudah jauh susut," kata Ki Patih dalam hati. Pemanahan pun melihat kekuatan tenaga Patih Mataun sudah berkurang. Pada saat terjadi benturan senjata, tenaga Ki Patih sudah tidak mampu lagi untuk melemparkan bilah tombaknya atau mematahkan tandainya. Maka ia pun segera menggerakkan tombaknya, menusuk, menekan, dan menyerang lawannya. Penjawi dan Jurumartani pun segera berlari memasuki tempat pertarungan. Mereka berdua segera melibatkan diri dengan memainkan tombaknya, menyerang Patih Jipang itu dari dua arah. Terlihatlah sebuah pertempuran 1 lawan 3 yang tidak seimbang. Patih Mataun yang bersenjatakan pedang pendek dengan tubuh yang telah terluka melawan 3 orang yang memainkan ilmu tombak yang sama, ilmu tombak dari perguruan Selo. Darah yang mengalir perlahan dari pundak dan pahanya yang terluka telah menguras tenaga tuanya.
Patih Jipang Panolan yang cerdik berusaha untuk mati sampyuh bersama salah satu senopati Pajang yang mengeroyoknya. "Pemanahan, kau sebentar lagi akan mati sampyuh bersamaku," kata Patih Metaun dalam hati. Dan Ki Patih pun bersiap untuk melemparkan pedang pendeknya untuk membelah dada Pemanahan. "Hanya dengan lemparan pedang yang cepat dan kuat yang bisa membunuh Pemanahan," katanya dalam hati. Tetapi ketiga senopati Pajang itu tidak membiarkan Metaun bergerak bebas. 3 orang dari Selo itu mengurung Metaun dengan gerakan tombak yang cepat dari segala arah. Patih Jipang Panolan itu mengeluh, darah masih menetes dari luka di pundak dan pahanya. Dan ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk melempar pedang pendeknya ke arah Pemanahan dengan tenaga yang sudah jauh berkurang. Metaun yang tua bertahan sekuat tenaga terhadap serangan 3 buah ujung tombak yang selalu bergerak mengelilingi tubuhnya. Matahari hampir tidak terlihat lagi, sinar kemerah-merahan yang menghiasi awan di langit Brangkulon sudah banyak yang menghilang.